Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Salah satu firman Allah yang tercatat dalam Al-Qur'an ketika kita berbicara tentang muamalah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara kafah, secara total. Jangan Islam ketika kalian di masjid, Islam ketika Ramadan puasanya, tetapi ketika bertransaksi ekonomi Anda menjauhi nilai-nilai Islam. Maka tayangan ini hadir untuk berbincang sedikit tentang BPKH. Nah, apa sesungguhnya BPKH itu? Saya hadirkan di tengah-tengah kita salah seorang Dewan Pengawas, Bapak Profesor Dr. Haji Hamid Paddu. Jadi sumbernya bukan katanya-katanya, bukan orang-orang yang tidak menguasai secara kompeten tentang BPKH. Maka kita hadirkan yang langsung dan beliau adalah Dewan Pengawasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah. Ya, gimana kabar, Prof? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Insyaallah, Ustaz. Alhamdulillah sehat semua, Prof. Nah, Prof, ini BPKH tidak habis-habisnya diterpa gosip. Ya, diterpa isu-isu miring yang saya perkirakan orang-orang yang ribut di medsos itu kadangkala masih efek-efek dari cebong kampret. Ya, masih ada efek-efek dari Pilpres kemarin. Ya, Prof, sesungguhnya BPKH itu kerja utamanya apa, Prof? Iya. Makasih, Ustaz. Jadi, insya Allah sesuai dengan amanah undang-undang, BPKH ini dibentuk sebagai lembaga negara untuk mengelola uang calon jemaah haji. Kalau dulu uang dan pelaksanaannya seluruhnya dikelola di satu tempat di Kementerian Agama. Nah, alhamdulillah dalam undang-undang ini dipisahkan antara pengelolaan dengan pelaksanaan hajinya. Nah, pengelolaan dalam artian bahwa seluruh hal-hal yang berkaitan dengan uang, barang, dan jasa perhajian itu dikelola oleh BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Mulai dari setoran awal, kemudian dikelola uang ini dan tentu ada prosesnya, ada perjanjiannya, ada akadnya segala macam, dikelola dengan baik dan ada hasilnya kemudian kembali untuk mencukupkan pelaksanaan ibadah haji, biaya haji, dan sebagiannya hasilnya untuk calon jemaah haji yang menunggu. Jadi pembentukannya berdasarkan undang-undang? Undang-Undang 34 tahun 2014. Alhamdulillah. Tugasnya intinya mengelola. Mengelola. Ya. Tapi apakah ada, kan saya misal, Prof, ya, saya simpan duit. Nah, tidak boleh orang yang saya amanahi menyimpan duit itu menggunakannya untuk keperluan lain tanpa izin saya. Betul. Ya, itu syariahnya. Nah, saya menyimpan duit haji ke BPKH, apakah ada perjanjian antara jamaah saya kepada BPKH untuk mengelola atau menggunakan dana itu sambil menunggu giliran saya? Alhamdulillah, Ustaz. Jadi setiap pendaftaran calon jemaah haji ketika mendaftar dan di Kementerian Agama dan kemudian menyetor setoran awalnya, pada saat itu diberikan formulir untuk mengisi apakah setuju dengan akad perjanjian penyimpanan uangnya ini untuk dikelola. Akadnya adalah akad wakalah sesuai dengan fatwa dari MUI dan itu yang difatwakan dari berbagai kemungkinan jenis kontrak akad wakalah lah yang dipilihkan dan itu ditandatangani sebelumnya. Oh, jadi memang ada akadnya. Akad wakalah. Kata yang dalam formulir itu mengelola. Jadi mengelola itu memang sudah semakna dengan ya saya kelola untuk apa? Betul. Ya biar BPKH yang tentukan, tetapi penentuannya itu sesuai syariah. Ada arahan dari Majelis Ulama Indonesia. Oh, jadi clear sebenarnya masalah ini ya. Kemudian, Prof, setelah beberapa tahun berdirinya berdasarkan amanah konstitusi ini, apa saja yang telah dicetuskan, apa saja yang telah diraih prestasi-prestasi dari BPKH ini?
Jadi yang pertama kita menjamin meyakinkan kepada umat Islam jamaah bahwa selama kurang lebih 4 tahun ini perkembangan pertumbuhan keuangan haji ini itu bertumbuh secara baik. Artinya yang mau berangkat calon jamaah juga bertumbuh meskipun pandemi kemarin tetap bertumbuh dan pengelolaannya 100% bertumbuh secara baik. Kurang lebih 10-11%. Keuntungannya dari tahun pertama 5 triliun naik ke 7 triliun hasilnya dan sampai tahun ini insya Allah 12 Desember kemarin kurang lebih 8,2 triliun. 8,2 triliun keuntungan. Iya. Hasil dari kita dari uang sekarang ini 154 triliun. 154 triliun. Oh, ya terakhir waktu kita buat 140 waktu. 140, subhanallah ya. Nah, dana sebesar itu keuntungan itu satu poin prestasi pertama. Alhamdulillah dari 5 sekarang ini menjadi berapa tadi? 8 triliun. 8 triliun, alhamdulillah. Itu dari segi keuntungan. Terus prestasi lain? Nah, prestasinya lainnya adalah bahwa dengan hasilnya ya kita sebut saja hasilnya Ustaz ya karena tidak keuntungan ya karena nirlaba. Semua ini kan keuntungannya atau hasilnya harus kembali ke pemiliknya jamaah. Jadi artinya dengan uang yang cukup baik ini 8 triliun artinya pemberangkatan itu bisa mencukupi berangkat haji. Jadi dari 2 tahun lalu berangkat 2019 hasilnya itu cukup untuk mencukupkan. Karena uang pendaftaran haji sampai pelunasan kan 35 juta. 35 juta. Padahal biaya realnya kan 72 juta. Berarti kan kurang 35. Selisih itulah yang ditutupi dari keuntungan. Dana yang dikelola dan keuntungan BPKH. Sehingga istitaahnya mencukupi. Alhamdulillah. Nah selebihnya masih ada lagi sisanya. Tahun ini insya Allah 2 triliun akan dibagikan ke virtual account-nya, ke rekeningnya masing-masing calon jemaah tunggu yang kurang lebih 5 juta orang. Jadi bisa melihat masing-masing jemaah bisa memeriksa setiap bulan atau setiap hari di aplikasi, di website, di virtual account maupun jadi semua jamaah yang sudah mendaftar itu bisa melihat. Ada aplikasi yang bisa di-download untuk di HP-nya. Di HP-nya dan bisa lihat siap saat. Saya baru tahu. Ya. Itu salah satu prestasi lagi ya. Virtual account dan meningkat terus. Jadi tahun ini 2 triliun yang akan dibagikan. Nah, saya punya sendiri, saya tadi baru periksa ya 2 tahun saya mendaftar, saya dapat kurang lebih 1,3 juta. Jadi kurang lebih kalau saya taruh di bank deposito syariah masih lebih tinggi ini hasilnya. Saya taruh 25 juta dengan anak saya lihat tadi kurang lebih 2 tahun. 2 tahun sudah 1 juta sekian, 1.400.000. Ini yang tidak banyak diketahui publik. Bahwa ternyata dana yang disimpan itu nambah. Betul. Insya Allah nanti bertambah terus pada saat berangkat, ini akan menjadi pengurang. Kalau misalnya pada saat berangkat 5 tahun akan datang, dikatakan bahwa masih seperti sekarang, pelunasan 10 juta, uangnya di sini ada 6 juta, berarti 10 kurang 6 tinggal 4 juta. Tinggal 4 juta. Kalau suatu ketika ternyata sudah lebih, dikembalikan uangnya malah. 100% aman. Tapi Prof, yang menarik tadi itu yang virtual, bagaimana proses kerjanya? Apa yang ditawarkan? Apa keunggulannya? Apa itu tadi yang virtual? Virtual account. Jadi virtual account istilahnya rekening sebenarnya. Sama kalau kita menyimpan uang di bank kan ada rekening. Nomor rekeningnya begitu. Cuma rekeningnya ini kan tidak bisa bolak-balik ya diisi dan seterusnya. Nah, tapi tetap aktif rekeningnya. Jadi dia menjadi virtual, tetap. Kapan-kapan mau digunakan tetap bisa. Kalau pembatalan tetap bisa lewat rekening itu. Itu yang account virtual account. Nomor rekening virtual. Iya. Dan di situ masuknya, di situ masuknya tiap tahun ada hasilnya nilai manfaatnya. Terus calon jemaah akan bertambah terus. Nah sekarang lagi Prof, ada kan isu-isu miring. Ya namanya ini salah satu dampak daripada medsos. Gampang sekali orang menyebar informasi. Sehingga kecerdasan bagi pengguna medsos untuk memilih informasi mana yang benar, mana yang fitnah. Nah, banyak pertanyaan-pertanyaan bahwa dana BPKH ini disalahgunakan, dipakai membangun infrastruktur. Bagaimana sebenarnya isu ini gimana? Jadi kalau yang terjadi adalah bahwa kami mengelola uang ini sesuai amanah undang-undang dan tidak boleh salah. Karena diperiksa oleh BPK, kami buat laporan ke DPR, bikin laporan ke Presiden, ke Kementerian,
dan selalu diperiksa. Intern juga kami hanya bisa menggunakan dana ini sesuai amanah undang-undang. Konstitusi ya. Nah, undang-undang mengatakan dikelola di 2 tempat. Yang pertama bisa ditempatkan di bank syariah. Jadi ada 32 bank syariah, Ya. bank umum syariah maupun UUS, unit syariah, semua uangnya ada di sana, perempatan. Sekarang ini ada 30% dari 150 triliun itu ada di bank syariah dalam bentuk deposito syariah dan produk lainnya. Deposito syariah tentu sudah syariah dan sifatnya liquid karena setiap saat bisa di-break, ditarik. Ya, jadi ini dianggap bahwa liquid. Kapan saja ada pemberangkatan mau ditransfer ke Kementerian Agama, ini dicairkan langsung kita kirim uangnya. Iya, bahasa sederhananya ada dana yang dipakai untuk bisnis. Bisnis. Tetapi tidak semua usaha boleh dimasuki. Harus ada kaitan-kaitannya, ada koridor syariahnya. Hanya 2 tempat sebenarnya, Ustaz. Ya. Yang pertama di perbankan syariah tadi dengan berbagai jenisnya termasuk deposito syariah. Yang kedua di investasi. Investasi ini bisa surat berharga, namanya sukuk. Nah, sukuk bisa sukuk negara, bisa sukuk perusahaan, korporasi. Kemudian investasi emas dan investasi langsung, misalnya investasi di perhajian, hotel di Mekah, industri, catering, bus, segala macam. Itu wilayahnya. Di luar itu enggak boleh. Ya, kemudian Prof. Tapi kan orang selalu berkata itu kan angka-angka. Bisa nggak dicek itu dana sebenarnya yang ada di Tentu yang bisa. disebut misalnya tadi ada keuntungan, duit kita aman. Itu kan bahasa. Yang diinginkan oleh publik itu apa betul ada duit? Misalnya saya ngaku ada duitku 10 juta. Mana itu yang 10 jutanya? Bisa dicek itu? Bisa. Jadi yang pertama tentu kalau formalnya tentu bisa dicek dari laporan keuangan. Laporan keuangan yang biasanya kita sebut dengan audited. Sudah resmi diperiksa. Siapa yang periksa? BPK. Nah, alhamdulillah sudah 3 tahun BPK kasih WTP. Berarti semua clear. Berarti semua uang itu ada dan seterusnya. Tapi pembuktian yang lain, laporan keuangan ada kami taruh juga di website. Websitenya ada? Website ada. Setiap hari bisa dilihat. Tiap semester perkembangan uangnya semua ada kelihatan di sana. Itu yang banyak medsos kutip dari sana. Gitu kan. Cuma memang perlu penjelasan lagi. Karena kalau salah baca ya bisa lain tafsirnya. Gitu. Yang ketiga lebih real lagi sekarang di aplikasi. Aplikasi calon jamaah atau masyarakat bisa mendownload aplikasinya, namanya aplikasi Ihsan. Apa nama aplikasi? Ihsan BPKH. Ihsan BPKH. Kalau calon mendaftar registrasi nanti masukkan dia punya nomor porsi namanya atau apa, banknya saja, cari namanya keluar, di situ bisa kelihatan berapa uangnya sekarang 25 juta. Berapa tahun lalu dia dapat virtual account kelihatan. Semester pertama dapat sekian ratus ribu, semester kedua dapat sekian, tahun berikutnya seluruh kelihatan totalnya berapa sekarang duitnya kelihatan. Di tempat lain di aplikasi yang sama, Ustaz tadi mau tahu ini uang ada enggak sekarang ini? Yang tadi saya katakan kira-kira 30% ada di bank syariah. Di aplikasi ini ada 32 bank syariah. Ditindis satu kelihatan berapa uang BPKH yang ada di bank tersebut hari ini. Dan itu berubah tiap hari. Masuk ke bank ini tindis ada sekian. Totalnya itu pasti sekian uang yang tersimpan di. Jadi kelihatan bahwa seluruh uang yang ada di perbankan syariah bisa dicek oleh seluruh masyarakat bahwa ada di aplikasi. Di aplikasi Ihsan BPKH itu tadi. Dan ini kan tidak mungkin bohong karena ini link dengan perbankannya dan sebagainya, sehingga real di sana. Kemudian tentang berapa uangnya sekarang ini, berapa keuntungannya, berapa uangnya, real time juga akan kelihatan. Berapa jumlah jemaah hari ini, berapa setoran awal yang masuk, berapa keuntungan yang terhitung sampai hari ini, dan berapa pokok uang jemaah haji yang masuk setoran awal. Ya, intinya bahwa dana tersebut aman. Dan setiap tahunnya selain dana yang digunakan untuk berinvestasi, tidak seluruhnya harus disimpan 30%. 30% di perbankan syariah. Ya, ini yang ketika dana mau dibutuhkan ada. Tiba-tiba dibutuhkan ada untuk haji itu. Ya, namanya liquid. Jadi dia sifatnya gampang cair setiap saat. Karena di bank kalau deposito kan otomatis
roll over, dia perpanjang deposit sesuai dengan kontrak kami, tetapi ketika ingin dicairkan maka langsung bisa dicairkan tanpa ada. Oke, ini lagi Prof. 2 tahun kan tidak ada haji. Ya. Ya, berarti dana yang 2 tahun itu berarti lebih banyak lagi untuk investasi. Ya. Tetapi tidak berarti yang 2 tahun itu kosong pada saat 2 tahun sebab tidak ada haji. Ya. Tetap ada standby di bank itu sebagai syarat. Itu tertulis dalam konstitusi bahwa sekian persen. Betul. Dalam undang-undang dikatakan bahwa jangan kurang dari 2 kali kebutuhan pemberangkatan jemaah haji, itu harus ada uang siap. 2 kali. 2 kali. 2 kali. Nah, uang yang biasanya diserahkan ke Kementerian Agama untuk pemberangkatan haji itu sekitar 14 triliun. Berarti jadi kalau misalnya 28. Tidak boleh kurang 28 triliun yang gampang cair, yang liquid. Nah, hari ini uang yang liquid ada di perbankan syariah itu 3,8 kali. Oh, bukan lagi 2 kali. kali. 3,8. Jadi dan sangat, itu bisa dicek. Ya, tadi di aplikasi sudah kelihatan bahwa sekian jumlahnya dan alhamdulillah. Seterusnya. Ya, alhamdulillah. Prof, lagi ini kan selama pandemi, apakah ada data statistik pengaruh pandemi itu terhadap kemampuan masyarakat untuk berhaji? Sebenarnya kalau dari sisi kemampuan berhaji untuk pendapatan, saya kira COVID pun kalau kita lihat bahwa pendapatan masyarakat umat Islam itu tidak banyak berubah. Oh, ya, normal. Cuma memang yang mendaftar haji berkurang. Jadi biasanya kalau kita lihat 2018, 2019, 2020, setiap tahun itu pendaftaran itu kurang lebih 750.000 per tahun. Per tahun. Nanti dipotong berapa pembatalan. Ada kan yang batalkan tiap tahun. Nah, tahun 2020 itu turun menjadi sekitar 300-an. Oh, lebih dari setengah. Iya, memang waktu itu kita targetnya hanya 250. Tapi ternyata masih melampaui. Karena waktu itu di samping COVID berarti sementara ditunda pemberangkatan haji karena Saudi Arabia tidak memberikan kuota. Otomatis itu berpengaruh kepada orang yang mau mendaftar. Dia lihat ini belum berangkat sehingga ada kemungkinan dia tunda. Nah, benar ternyata memang turun. Tahun ini 2021 tetap dibawa dari biasanya. Masih sekitar 350.000. Nah, tapi prediksi kami insya Allah tahun depan masyarakat membaca situasi baik, kembali lagi pendaftaran 750. Prof, beberapa hari terakhir ya kita mendapatkan informasi bahwa salah satu investor terhadap Bank Muamalat ya yang kita kenal Bank Muamalat ini pertama murni syariah dan pertama perbankan model syariah di Indonesia. Kita dapat informasi BPKH berinvestasi di Bank Muamalat ini. Gimana, Prof? Ya, alhamdulillah. Jadi ada proses di mana Bank Muamalat membuka untuk investasi go public dan ternyata pemilik lama itu menghibahkan kepemilikannya atau sahamnya kepada Indonesia melalui BPKH. Jadi selama ini dimiliki oleh 3 lembaga besar yang ada di Timur Tengah. Salah satunya Islamic Development Bank yang terbesar, kemudian Boy Bank dan ada 3. Nah, kemudian ketiga pemilik ini itu menghibahkan ke BPKH. Nah, kenapa dihibahkan? Karena dia melihat bahwa BPKH adalah lembaga publik di mana mengelola dana umat. Sehingga dia hanya mau kalau sahamnya dihibahkan ke BPKH. Tetapi tentu ada syaratnya. Ketika dihibahkan berarti kemungkinannya adalah harus selanjutnya BPKH ikut berinvestasi. Nah, itu mekanismenya supaya bisa kembali berjalan, bertumbuh baik gitu kan. Nah, alhamdulillah BPKH setelah menghitung seluruhnya dengan melihat peraturan yang ada, dengan melihat izin dari lembaga yang berwenang dari OJK dan lainnya, maka BPKH sudah menerima hibah
Sehingga sekarang bank muamalat dimiliki oleh BPK sebesar 78%. 78%. Itu berarti bank muamalat kembali ke Indonesia lagi karena dimiliki oleh pribumi yaitu calon jemaah haji. Kan BPK ini miliknya jemaah haji. Ketika jadi, BPKH ini berarti tadinya bank muamalat iya, itu dominan sahamnya kepemilikannya luar, ya, Timur Tengah. Ya. Alhamdulillah sekarang bank muamalat kepemilikannya lebih dari 50% sampai 70 berapa tadi? 78% oleh umat Islam. Pemiliknya adalah umat Islam dan pribumi murni syariah. Ya, murni syariah, murni calon jemaah haji. Ya, karena duit yang ada di BPKH adalah duitnya jemaah haji. Alhamdulillah ya. Itu berarti berdampak kepada keuntungan juga kepada jemaah haji. Berarti 2 kali untungnya jemaah haji. Nah kan ini kami harus investasi ke bank muamalat ya sebesar 1 dan 2 triliun jadi 3 triliun. Masing-masing ini ada hasilnya. Ya, baik dari dividen maupun ada sukuk yang kami beli 2 triliun taruh sana dari bank muamalat. Sukuk ini ada keuntungannya juga tiap bulan. Berarti jemaah haji mendapat 2 kali. Ya. Dari pengelolaan uangnya sudah dapat, kemudian BPKH lagi berinvestasi memiliki bank muamalat. Kalau bank muamalat untung, dapat lagi kembali BPK, uangnya lari ke jamaah haji. Jadi 2 kali ya, insya Allah. Dan jadi 3 Ustaz. Tadi Ustaz mengatakan bahwa Bank Syariah Pertama Indonesia kembali ke pangkuan Bumi Pertiwi. Yang keempat, dananya betul-betul murni syariah. Murni syariah. Alhamdulillah. Tapi semua yang lain murni syariah. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Saudara, demikian perbincangan saya dengan Bapak Profesor Dr. Haji Hamid Paddu, salah satu Dewan Pengawas yang ada di Badan Pengelola Keuangan Haji, BPKH. Informasi ini kami hadirkan untuk memberikan informasi yang benar, untuk mendudukkan persoalan yang selama ini selalu menjadi perbincangan publik tentang dana haji. Mudah-mudahan informasi yang kami sajikan dapat menjawab kegelisahan, menjawab pertanyaan-pertanyaan dan menepis fitnah dan gosip, hoax, berita bohong yang ada di medsos bahwa dana haji, jamaah haji kita disalahgunakan. Insya Allah aman. Dan bukan cuma aman, dapat keuntungan. Semua bisa dibuktikan. Silahkan cek di aplikasi Ihsan BPKH. Semoga bermanfaat. Saya Dasat Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.